Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya mencium ada bau menteri baru. Tapi saya tidak tahulah siapa orangnya, cuma penciuman saya. Ya mudah-mudahan ada di antara kita yang menjadi menteri, menjadi penentu di negeri ini. Saya tadi dengan Pak Azrul Tanjung ya, dengan salah seorang yang super kaya di negeri ini makan siang. Kata beliau, insya Allah dari kita ini adalah, tapi yang jelas bukan saya. Bapak dan Ibu, saya tidak tahu akan bicara tentang apa. Cuma begini, minimal ada 10 elit strategis yang memberi corak. Mbak, ini sampai jam berapa? Berapa menit saya ini? Oh jangan. Dibatasi saja. Ini kan bertiga Pak Mas Zaki Udit nih. 30 menit ya. Ya. Nanti tolong ingatkan 20 saja ya. Nah. Ya kamu kan mahasiswa saya dulu kan? Iya, dia katanya, dia jujur juga dia. Saya tadi tanya sama Pak Muti, siapa itu pembawa acara? Pak Muti juga nggak tahu. Untung dia memperkenalkan diri gitu. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya, ada minimal 10 elit strategis yang memberi corak dan warna terhadapnya. Yang pertama adalah elit agamawan, ulama, pastor, pendeta, biku. Nah, itu ikut memberi corak, memberi warna. Yang kedua adalah politisi. Nah, ini Bung Mustafa yang nggak lulus ini Mustafa ya. Yang ketiga adalah cendekiawan. Nah, ini Pak Asep, Mas Zakiuddin, ini cendekiawan ya. Yang keempat pengusaha. Yang kelima jurnalis. Nah, akhir-akhir ini jurnalis media sosial. Nah, jurnalis. Yang keenam birokrat. Yang ketujuh kelompok profesional. Yang kedelapan pendidik. Yang kesembilan pekerja sosial. Yang kesepuluh budayawan. Yang kesebelas tentara dan polisi. Nah itu. Jadi kalau seandainya kita ingin memberi warna terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, dan tidak hanya di negeri ini, dimanapun ya, di dunia ini, maka kita harus bisa menempatkan orang-orang kita di puncak-puncak piramid masing-masing elit strategis itu. Tuh. Dan kata almarhum Kunto Wijoyo, apa beda Muhammadiyah dulu dengan Muhammadiyah hari ini? Kata beliau, Muhammadiyah dulu itu leading dalam hampir semua posisi tadi. Ya, hampir dalam semua posisi tadi itu Muhammadiyah leading. Dan Muhammadiyah hari ini, kata beliau ketika beliau masih hidup nih, agak tersiok-siok. Bukannya tidak maju, bukannya orang Muhammadiyah itu dia maju, tapi kecepatan orang lain lebih tinggi gitu, sehingga akhirnya kita terlewati. Nah, karena kita bicara tentang umat, tentang bangsa, menurut saya nyaris semua dari ke-11 elit strategis itu ada di tangan umat.
tokoh agamawan jelas banyak kita. Politisi di Senayan itu saya hitung itu 80% Muslim itu. Cendekiawan banyak kita. Birokrat di Kementerian Agama itu NU semua, coba yang itu. Ya pada kira dia. Umat kan NU itu umat itu kan. Tuh. Apalagi profesional, pendidik, birokrat, tentara, Panglima TNI, Kapolri, Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Udara, ya kita semualah. Yang tidak di tangan kita hanya satu, yaitu elit strategis pengusaha. Tuh. Yang lain di tangan kita cuma satu yang tidak. Nah, dalam kajian saya dan dalam pemahaman saya, ternyata yang paling strategis dari kesemua itu adalah elit strategis pengusaha ini. Tuh. Ada teorinya nggak Pak Andros? Ada. Teorinya disampaikan oleh Profesor Dr. Jeffrey Winters dan juga Noam Chomsky dalam bukunya Who Ruled the World? Siapa yang memimpin dunia? Si Jeffrey Winters dan Noam Chomsky menyatakan bahwasanya yang menjadi penentu di suatu negeri itu bukan politisi, juga bukan cendekiawan, dan juga bukan tokoh agama, dan juga bukan tentara dan polisi, tetapi adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara itu. Tuh. Nah, kalau di Amerika siapa yang menguasai sumber daya material di negaranya? Yahudi. Tuh. Kalau di negeri kita menurut saya orang mengistilahkannya asing dan aseng. Asing dan aseng. Ya asing itu adalah Amerika, Cina, macam-macam, Belanda. Tapi kalau aseng adalah kawan-kawan kita yang sebangsa dan senegara dengan kita, yang etnisitinya adalah kalau dilihat dari tanah leluhurnya nggak ada di sini, tapi ada di belahan utara. Itu kawan-kawan kita dari etnis Cina. Nah, jadi kalau pakai teori Jeffrey Winters, siapa yang menjadi penentu negeri ini? Yaitu yang menguasai sumber daya material. Kenapa dia yang menguasai? Kenapa dia yang jadi penentu? Karena dia menguasai ekonomi dan bisnis. Yang kedua adalah karena dialah yang menguasai politik. Tuh. Kalau orang-orang super kaya itu mendominasi dunia ekonomi dan bisnis, cepat nangkapnya bagi kita kan. Ya karena dia kaya karena memang dia bergelut dengan ekonomi dan bisnis sehari-hari. Tapi mengapa kok dia juga bisa menguasai dunia politik? Ya karena politik kita adalah politik transaksional. Saudara Mustafa berapa habis kemarin? Tidak lolos. Tidak lolos. Teman saya habis 6 miliar nggak lolos. Gitu. Nah, kenapa mereka juga bisa menguasai politik? Ini kan jadi pertanyaan juga, karena politik kita adalah politik transaksional. Kita ingin jadi wali kota perlu duit, pengen jadi bupati perlu duit, pengen jadi gubernur perlu duit, pengen jadi anggota DPR perlu duit, pengen jadi presiden perlu duit. Kita itu siapa? Kita itu umat Islam. Saya rasa 80% wali kota, bupati, gubernur, presiden di negeri ini adalah Muslim. Tetapi kan kos untuk terjun ke kancah politik itu kan besar. Nah, sementara kawan-kawan saya, contohnya Armin Gultom, maju sebagai caleg tidak ada duitnya, itu bagaimana itu? Sementara pergi ke tengah-tengah masyarakat, yang dilihatnya bukan tampangnya. Kalau tampang oke lah, Armin Gultom sama dengan Jaguar tampangnya kan gitu ya. Orangnya nggak datang. Ada tadi. Wah ini orang ini kan, iya ganteng lah. Saya rasa ya mirip-mirip Syahrul Khan lah, boleh lah kan. Tapi nggak punya duit itu bagaimana caranya ya?
Sehingga tidak diopenin oleh rakyat. Itulah ya, makanya benar juga ya. Pemimpin itulah cerminan rakyat. Tuh. Ya karena pemimpin itu dipilih oleh rakyat, karena mentality rakyatnya kayak gitu, jadi kayak gitu juga pemimpin-pemimpin kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mau maju jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Semangatnya tinggi, duitnya nggak ada. Itu bagaimana caranya tuh? Banyak caranya. Yang pertama caranya merampok. Hari ini merampok, besok ketangkap, batal. Mencuri, kalau mencuri susah, sedikit cuma. Kalau merampok besar-besar, kalau mencuri sedikit mendapatnya. Apalagi mencuri dompet saya paling-paling 1 juta 2 juta. Kapan apanya kan? Oleh karena itu akhirnya yang terjadi adalah 2 kemungkinan. Tuh. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah ada pengusaha, orang pemilik modal yang ngasih yang bersangkutan duit. Itu. Karena dia mau maju jadi wali kota, datang pengusaha pemilik kapital mendatangnya. Nih Bapak kalau maju nih saya kasih uang. Tuh. Yang kedua caranya adalah minta dia. Pak, saya mau maju jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Bantu saya ya. Dibantu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya begitu menjadi sekjen MUI tidak lama, setelah menjadi sekjen, saya sowan kepada orang yang sangat saya hormati di negeri ini, yang organisasinya bukan Muhammadiyah tapi Nahdlatul Ulama, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Alyafi. Pak Kiai, saya bilang saya dipercaya oleh teman-teman menjadi sekjen MUI, tolong nasihatin saya. Lalu beliau nasihatilah saya. Yang lengket di otak saya ini ada satu, yaitu nasihat beliau yang dia boleh sampaikan dalam bahasa Arab. Saya yakin banyak yang nggak bisa mengartikan di ruangan ini, kecuali Pak Prof. Zakiuddin sama Pak Asep. Kata Prof. Alyafi itu gini, "Ya'ti man syi'ta fa innaka amiruh, was'al man syi'ta fa innaka asiruh." Siapa yang bisa menerjemahkan itu? Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, misalkan saya memberi orang uang ya, tapi bukan dalam jumlah 1000-2000, ini dalam jumlah yang agak besar lah gitu kan. Fa innaka amiruh, maka engkau akan bisa memerintahnya. Tuh. Oleh karena itu kalau Bapak dikasih oleh orang-orang tertentu, tolong jangan terlalu cepat menerimanya. Karena implikasinya nanti adalah Bapak akan bisa disuruh-suruh, diperintah-perintah. Kita bisa menjadi jongosnya. Tuh, apalagi yang namanya pengusaha. Gitu. Saya ini dekat dengan banyak orang kaya. Ini Pak Azul Tanjung tadi, ada yang menganalisis kenapa Anwar Abbas itu kalau dengan orang-orang kaya itu kok masih bisa vokal, masih bisa beri nasihat, masih bisa memberi instruksi. Nah, ada yang menganalisis itu. So saya lihat ketika saya duduk dengan orang yang kaya-kaya itu orang yang hebat sekali negeri ini, diam aja itu selama duduk samping yang bersangkutan tuh. Ternyata kata mereka, ya karena Pak Anwar Abbas itu tidak pernah nerima duit. Nah katanya gitu. Sementara mereka itu menerima duit. Dan kita kalau sudah menerima duit dari orang, lidah kita menjadi, kalau kami di Jambi, di Sumatera itu lidah kita jadi terhimpit. Tidak usah ngomong kita dibuatnya. Itu yang pertama. Ya'ti man syi'ta fa innaka amiruh. Kalau engkau memberi kepada orang yang kau kehendaki, maka engkau akan bisa merintahnya. Was'al man syi'ta fa innaka asiruh.
Dan kalau engkau minta-minta kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanannya. Tuh. Nah, oleh karena itu dalam kesimpulan saya ya, banyak pemimpin di negeri ini, ya kata kita dialah yang di puncak piramid itu. Ternyata bukan dia, karena di atas dia tuh masih ada lagi yang ada. Nah, siapa itu? Itulah dia pemilik kapital. Nah, dan menurut saya nasib umat Islam di negeri ini, Islam dan negara selalu bermasalah. Selalu ada ketegangan hubungan antara Islam dan negara di negeri kita ini. Nah, apa yang menyebabkan itu, Pak Nrabas? Ya kalau bagi saya salah satunya adalah dalam masalah ekonomi ini. Kalau ada ketegangan, ada kerusuhan, ada kegalauan, itu biasanya ada ketidakadilan di baliknya. Dan menurut saya ketidakadilan itu ada di negeri ini. Ketidakadilan itu bisa kita lihat pertama dari perspektif kepemilikan. Indeks Gini kita 0,39. Artinya apa? 1% penduduk menguasai 39% ekonomi yang ada di negeri ini. Tuh 0,39 indeksnya. Jadi 1% orang, 1% penduduk negeri ini menguasai 39% ekonomi yang ada di negeri ini. Yang lebih parah lagi adalah dalam bidang pertanahan. Dalam bidang pertanahan indeks Gini kita 0,59. Apa artinya? 1% penduduk itu menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Coba bayangkan tuh, 1%. 1% kan berarti sekitar 5 juta. Karena penduduk kita 250 juta, 1% 2,5 juta. Kalau misalnya 2% apa? Berarti ya 5 juta penduduk menguasai 59% lahan. Yang paling parah tuh indeks Gini tanah di kota Jakarta ini. Kata Prof. Yusril Iza Mahendra itu indeks Gininya Jakarta 0,82. Artinya apa itu? 1% penduduk menguasai 82% lahan yang ada di kota Jakarta. Coba bayangkan tuh. Timbul pertanyaan, siapa mereka itu? Nggak ada, saya lihat mukanya, matanya nggak ada di sini. Kulitnya nggak ada di sini, matanya nggak ada di sini. Ya di tangan saudara kita dari etnis Cina. Tuh. Nah, timbul pertanyaan, kok mereka maju, Pak Nrabas? Kok kita tidak maju? Nah, kan ada rumusnya, kan ada sunnatullahnya. Imam Syafi'i menyatakan apa? Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat. 10 pintu rezeki kata Nabi, 9 melalui tijarah. Nah, jadi kalau saya mau kaya, masuk ke pintu tijarah itu. Nah, yang masuk ke pintu itu bukan kita, tapi adalah mereka. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, ini konsolidasi judulnya ini ya. Konsolidasi ini kalau dicari artinya adalah memperkuat posisi sosial, politik, ekonomi umat supaya kita bisa menjadi apa? Maju, supaya kita bisa berkontribusi bagi kemajuan umat dan bangsa ini. Bapak dan Ibu, sekarang saya tanya nih, berapa kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa ini? Kalau usaha besar itu di tangan mereka, 10 orang terkaya, hanya 1 yang beragama Islam. Yang tadi siang saya temui itu Karl Tanjung. Dari 50 orang terkaya, hanya 6 orang yang beragama Islam. 44 orang tidak beragama Islam. Nah, ya udah mau habis nih ya. Ini susah nih, emang dalam kepala masih banyak nih. Saya mau simpulkan segini lah. Jadi kesimpulan saya gini. Nasib kita umat Islam termasuk Muhammadiyah tidak akan berubah. Kecuali kalau umat Islam itu memacu dirinya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Tadi kata Pak Khairul Tanjung sama saya, Pak Nrabas, Muhammadiyah harus
menguasai ekonomi dan bisnis. Kalau Muhammadiyah sudah menguasai ekonomi dan bisnis, maka Muhammadiyah akan dihormati dan Muhammadiyah akan menjadi penentu di negeri ini. Syukur alhamdulillah, pilarnya sudah dipancangkan di muktamar terakhir di Makassar. Kalau sebelumnya hanya ada 2 pilar yang menyangga usaha kita, yaitu pendidikan dan pelayanan sosial. Muktamar terakhir di Ujung Pandang di Makassar mencanangkan pilar ketiga, yaitu pilar ekonomi dan bisnis. Dan potensialiti kita untuk menjadi ormas terkaya di dunia sangat terbuka besar. Dan tadi saya sudah sampaikan kepada Pak CT, tolong saya dibantu. Jadi Pak CT insya Allah akan jadi staf saya nanti dalam memajukan Muhammadiyah. Dan beliau menyiapkan diri, siap Pak Nrabas. Bahkan saya sudah minta, saya tolong Pak CT, pimpinan-pimpinan wilayah seluruh Indonesia diundang ke Trans 7, kantor beliau megah itu. Siap Pak Nrabas, dan Pak CT yang biaya semuanya. Siap. Coba bayang itu. Jadi saya jelaskan tadi, dari mana duitnya Pak Nrabas. Ini sekilas saja ya. Jika iuran anggota kita garap sungguh-sungguh ya, itu menurut badan riset di Jerman, itu jumlah warga Muhammadiyah itu 65 juta. Nggak usah 65 juta, 5 juta saja. 5 juta kali iuran anggota 10.000 sebulan kali 12 itu 600 miliar. Iuran amal usaha 2,5% saja dari 15 triliun itu 375 miliar. Cash management, uang kita ditempatkan di bank ya, tapi kita very stupid ya. Kita buat kita tingkatkan, itu saya bisa improve minimal 2% dari dana yang ada sekitar 300 miliar. Kita kalau berbelanja ya sendiri-sendiri, padahal teorinya membeli banyak lebih murah daripada membeli sedikit. Nah, ini kita konsolidasikan membeli. Saya hitung tadi 500 miliar potensialitinya. Zakat infak sedekah tadi saya hitung bisa dapat 1,2 triliun. Berapa jumlah uangnya? 3 triliun. Jadi setiap tahun kita bisa dapat uang 3 triliun. Nah, salah satu yang akan saya beli apa? Saya akan beli pesawat. Saya tidak mau ketua umum saya ngantri di Soekarno Hatta. Ya, dia kapan saya mau terbang silakan. Udah saya cek harganya sekitar 480 miliar beli satu. Kan tadi duit 3 miliar kan? Ini 3 miliar. Kasih 500 miliar dari segalanya. Saya beli 3. 1 untuk ketua umum PP Muhammadiyah. 1 untuk ketua umum PP Ansyah. Yang 1 untuk saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.